Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau putarkan dulu ya. Ini ada perang pernyataan antara Cawapres 03 Mahfud MD sekaligus mantan Hakim MK juga dengan Profesor Yusril Iza Mahendra. Kita dengarkan perang pernyataannya soal hak angket. Yang bisa Anda angket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Oke, ini Prof. Yusril mengatakan apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini Pilpres oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak. Oke, itu tadi pernyataan dari Prof. Yusril. Lagi ada, karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK. Oke. Ya, itu tadi pernyataan dari Prof. Yusril dan sebelumnya adalah pernyataan dari Prof. Mahfud. Saya mau ke Prof. Juanda lagi. Prof. Juanda, artinya nggak bisa ya bahwa penyelidikannya nanti masuk ke dalam ruang-ruang proses-proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu itu nggak bisa. Hanya fokus ke pemerintah saja atau bisa kalau tadi mengacu pernyataan Prof. Juanda, pemerintah itu luas termasuk KPU, termasuk Bawaslu. Ya, begini ya, kalau saya melihat dalam konteks ini, kan esensi dari hak angket itu kan soal penyelidikan. Tentang apa? Ada dua hal, pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya persoalan pelaksanaan undang-undang pemilu, siapa yang melaksanakan? Pemerintah. KPU. KPU ya. KPU. Nah, KPU ini dia ini masuk rejim eksekutif atau tidak? Ada yang mengatakan tidak. Pertanyaannya, kalau tidak apa alasannya? Kalau saya mengatakan rejim eksekutif. Karena pembiayaannya dibiayai oleh tidak hanya itu. Oke. Pemilu itu dalam rangka mendapatkan siapa? Anggota DPR, DPD, DPRD, Capres, Presiden maksud saya. Ya, ini kan soal organ-organ pemerintahan, oke? Lain dengan yudikatif, yang misalnya Mahkamah Agung, berbeda sekali. Itu argumentasi saya mengatakan KPU itu adalah rejimnya pemerintah. Rumpun eksekutif. Nah, sama dengan KPK sekarang. Oleh karena itu, kalau seandainya para anggota Dewan yang menggagas ini ingin mengangketkan KPU, boleh. Tapi yang mana? Yaitu apakah ada pelaksanaan undang-undang pemilu itu yang bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan atau peraturan. Karena kan ada sanksi dari DKPP terhadap 7 komisioner KPU. Nah, terkait pencalonan Gibran. Berbeda lagi. Oke, itu nggak bisa berarti bukan diselidiki di angket. Itu etik. Ya. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran undang-undang, ya, atau kebijakan atau peraturan KPU yang bertentangan dengan undang-undang, itu saya kira prosesnya ya. Nah, tapi pasangan calon itu tidak bisa dijadikan angket. Tapi tadi Prof. Juanda sempat mengatakan bahwa kebijakan pembagian bansos itu berarti bisa diinvestigasi, diselidiki di dalam materi angket ya? Bisa. Ya, apapun. Kan ingat, di situ ya ada penting, strategis, dan berdampak luas. Nah, bansos itu berdampak luas enggak? Strategis tidak? Penting tidak? Nah, tapi tidak bisa angket itu ya masuk ke ranah kecurangan pemilu. Tidak bisa. Nah, sasarannya mau kemana ini? Angket ini. Atau sengketa hasil. Tidak bisa angket itu. Saya mau langsung ke PDI Perjuangan, Bang Deddy. Jadi sasarannya ini apa sebenarnya angket ini? Tujuan akhirnya itu apa? Sebenarnya kan saya tadi di awal-awal sudah jelaskan dengan gamblang. Bahwa ini bukan persoalan sengketa hasil pemilu. Ini bukan soal prosedural teknis yang harusnya menjadi ranah Bawaslu. Ini bukan soal perolehan suara
yang perlu PSU dan segala macam di KPU. Ya. Tadi kan saya sudah bilang dan sudah dijelaskan juga berulang ini soal pelaksanaan undang-undang Iya. atau kebijakan. Kebijakan mana, undang-undang mana, ya sabar. Oke, Masa maksudnya kita umbar sekarang? sasarannya apa? Meminta pertanggungjawaban dari presiden terhadap pelaksanaan undang-undang. Pertama kita perlu tahu Oke. bahwa memang tidak ada ya apa namanya elemen kekuasaan dalam hal ini eksekutif yang tadi disebut pemerintah maupun lembaga-lembaga yang melaksanakan dan mengawasi pemilu ini yang menabrak undang-undang, mengabaikan atau katakanlah kebijakan. Misalnya kalau KPU jelas PKPU nanti kita pertanyakan tuh soal apa namanya yang tanpa konsultasi dengan DPR RI ya Komisi 2 langsung itu ya dia bikin sendiri itu kan masalah harus kita pertanggungjawabkan misalnya. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi yang dibilang Prof Yusril itu perselisihan pemilu ini bukan perselisihan pemilu. Oke. Ini kita mau tetapkan benchmark yang benar. Karena kita tidak mau ke depan mengulangi masalah yang sama seperti ini. Karena kalau apa yang terjadi, data yang kita punya, ini anak-anak ini semua, anak-anak mahasiswa, saya kira setiap hari lihat TikTok nih. Ya. Ada orang memposting tentang ini, tentang itu. Oke. Loh masa kita nggak jawab? Lalu misalnya apakah Jadi ke depan? ini hanya ingin memberikan- misalnya Oke. aja, misalnya, ya bisa jadi dari angket ini kita akan bersepakat mungkin. Apakah kita akan mengatur? Bolehkah anak seorang presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri? Misalnya, atau nunggu 1 periode atau 2 periode sehingga tidak ada konflik of interest. Misalnya gitu. Oke, itu ya. tujuannya. Loh, salah satu output Oke. yang mungkin akan terjadi. Jadi lupakan soal ini, soal siapa menang, siapa kalah. That's not it. Tapi meminta pertanggungjawaban presiden sebagai Kita pelaksana mau undang-undang. mengevaluasi Oke. tadi itu undang-undang kebijakan. Siapa pelaksananya pemerintah dan badan-badan lembaga yang terkait dengan kepemiluan. Itu saja. Oke, oke. Kira Kalau begini, boleh. oke, sedikit soalnya saya mau ke Bang Taslim. Sebenarnya nggak perlu khawatir 02. Nggak perlu. Karena nggak ada kaitan ya. Nggak ada Kalau khawatir. ada. Tidak akan membatalkan Artinya- hasil pemilu juga. Enggak, kita nggak Kalau khawatir, Bro. kalau khawatir itu, Oke. jadi orang makin curiga. Enggak, kita Kenapa nggak sih? khawatir. Takut banget gitu. Nggak khawatir. Kan nanti. Kita bilang tadi komennya hormati. di mana-mana kan khawatir. Masing-masing, ya Nanti kan? ribut buat Itu apa? loh. Anggaran. Kita itu kan nggak khawatir. Oh, Orang nggak yang khawatir menang. ya? Nggak khawatir, Yang khawatir diem. itu yang kalah biasanya. Kalau nggak khawatir itu diem. Tapi Enggak, kalau yang mulut khawatir itu yang terus kalah ini, biasanya. ya. Kalau yang menang ya alhamdulillah. Bos, kita juga Khawatir nggak pernah nggak? menang. Enggak, Ngeko enggak. dia. Enggak, Oke. enggak khawatir kita. Ya, kalau nggak khawatir ya biarin aja. Ya, biarin Pemilu aja. kalah Nggak nggak jalan bergulir. juga sama Enggak akan kita. jalan juga Oke. kalau dibiarin. Ya, berarti nggak akan Udah, dicegah. Iya. Jangan terlalu Oleh koalisi sombong Prabowo Gibran. lah. Nggak akan jalan Menang juga. kalah aja belum diputuskan oleh KPU situ udah merasa pemenang apalagi kalau udah menang beneran. Iya. Alhamdulillah menang, Oke. ya kan? Ampun Alhamdulillah. deh. Saya mau ke Bang Taslim. Bang Taslim, kalau tadi PDI Perjuangan salah satu bocorannya mungkin rekomendasinya nanti dari hasil hak angket ini mungkin mengatur di undang-undang apakah anak seorang presiden tidak boleh nyalon ketika bapaknya sedang menjabat begitu. Kalau dari Nasdem ini targetnya apa? Saya kira terlalu pagi untuk berbicara rekomendasi. Ya kan pasti udah ada Kita goalsnya. mulai saja belum. Proses Ini politik, misalnya. enggak, proses Saya politik itu begini. kan udah tahu mau kemana, Begini, apa yang ini kan diinginkan. hak konstitusi, hak menyelidiki. Jadi kita ingin meneropong Ya. apa yang sudah dilakukan Target dari hasil penyelidikannya apa? disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Targetnya nanti kita lihat saja, terlalu pagi untuk kita mengatakan itu. Kalau tadi Tetapi meminta kalau memang pertanggungjawaban kalau ini Presiden memang sebagai tidak ada pelaksana apa-apa undang-undang. seperti kata Pak Yandri tadi, ya dibiarkan saja. Pak Yandri sendiri nggak khawatir kok. Jadi ya kita jalan aja. Ini amanat konstitusi ya kita coba jalan. Walaupun kelihatannya nggak jalan. Untuk apa? Supaya nanti pemilu ini legitimate, nggak dipersoalkan orang. Saya mau kasih contoh begini aja Oke. ya. Misalnya ketika presiden pidato di depan kepala-kepala staf angkatan menyatakan presiden boleh kampanye. Itu problem nggak? Kan ini kita harus tahu. Oke. Tapi nggak Ketika, dilaksanakan. ntar dulu saya nanti gantian. Ketika Enggak, itu bansos nggak digempur dilaksanakan sampai itu. 90 triliun dalam Presiden nggak waktu pakai 1 pasal bulan, itu. dalam 1 bulan, itu benar nggak secara undang-undang APBN? Kemudian kita mungkin akan lihat dan berdiskusi, kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin karena ada kepentingan. Sehingga bisa saja ya, apa namanya angket itu untuk kemudian memberikan arahan baru ke depan. Jadi tidak ada urusannya lagi-lagi, nggak ada urusannya dengan siapa yang menang, Oke. siapa dapat apa nggak ada. Ya, oke Bang Taslim. Jadi hak angket ini kan mengevaluasi, termasuk yang dikatakan Dedi tadi, ada beberapa pernyataan. Itu abuse atau tidak. Jadi Nasdem merasa banyak hal yang perlu harus kita- mempertanyakan, perlu menyelidiki apakah ada abuse of power termasuk dari kekuasaan termasuk dari tetapi presiden. tidak terbatas.
termasuk tapi tidak terbatas. Kalau mau lihat apa yang beredar di publik sekarang, kita justru mau ngeredam itu. Kalau angket ini sudah selesai, kita mau bilang sama rakyat, ternyata Yoyo Sudah katakan beres. itu tidak Iya benar. dong. Udah beres semua. Jadi sudah benar Pak Yandri tadi, nggak perlu ada kekhawatiran. Tapi ada kekhawatiran juga Oh, ada yang bahwa bilang, angket menciptakan kegaduhan itu konstitusional loh. Apakah konstitusi kita merupakan pabrik kegaduhan? Ini kan bahaya pernyataan ini. Oke. Ini guru besar lagi yang ngomong. Mbak Nana. Yang bulan lalu ngomongnya berbeda. Boleh saya sambung? Ya. Iya, silakan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa nggak usah khawatirkan tadi? Pertama ini masih jauh lah ya. Dari sisi komposisi juga kan nggak mati-mati seperti itu tadi ya kan. Seperti kata Bang Ujang tadi. Kemudian dari sisi waktu juga menurut PAN itu nggak memungkinkan menuntaskan itu. Terlalu Nah, oleh- teknis itu. Iya, terlalu teknis kan memang harus teknis Bang. Karena kita kan berbicara waktu kan. Yang saya bilang tadi persoalan yang digarap oleh periode sekarang nggak bisa di carry over. Itu nggak ya. bisa. Nah tapi silakan kalau teman-teman optimis silakan. Tapi menurut PAN Benar. itu Kalau tidak begitu ya, mungkin. kita jalan. Jadi derita kami gitu loh. Jadi apa namanya Itu menurut PAN itu konsekuensi. tidak layak. Kenapa? Kalau masalah evaluasi misalnya bansos. Ya kan ada Komisi 8 dengan Mensos. Mensosnya dari PDIP misalkan. Ya kan? Mendagri. Mensos nggak ada urusan dengan bagi bansos. Enggak. Itu dengan Badan Kalau- Pangan Nasional, kalau Pak. bansos, Kita luruskan iya kan? di sini. Enggak, kalau Tidak bansos, dilibatkan, kan? urusannya Badan Pangan Nasional. bansos itu Kemensos urusannya tidak saya di Komisi dilibatkan. 8. BLT yes. Tapi pembagian Tapi kalau bansos kemarin enggak. tidak lewat Kementerian Nah, Sosial. Badan Pangan Nasional, Pak. Ya nggak apa-apa. Pembagian bansos kemarin melewati Kementerian Sosial atau dari Badan Oh Pangan tidak, Nasional? ya, ada juga dari Kementerian Sosial ada juga, ya kan Oke, ada juga. ada juga. Di Komisi 8 Yang kan saya Komisi dibagi-bagi 8. di jalanan itu Ya kan? bukan urusan Kemensos. Nah, jadi menurut saya kalau ada evaluasi, salurannya sudah ada semua, ya kan? mitra-mitra Komisi kerja. komisi mana, kan teman-teman juga ada semua di komisi-komisi itu kan. Bisa sekeras-kerasnya kok, bisa dibuat kesimpulan rapat nanti. Dan itu harus ditindaklanjuti bisa. Jadi semuanya sudah kanal-kanal demokrasi itu sudah ada semua. Nah, jadi jangan sampai kita mencari-cari yang tidak-tidak gitu kan. Jadi ada interpelasi atau ada apa itu silakan, itu alhamdulillah. Tapi menurut saya yang paling memungkinkan itu, yang tidak membuat gaduh, yang membuat kita guyup itu ya komisi-komisi tadi. Justru Oke. maksud Atau interpelasi ini jangan-jangan untuk koalisi berguyup 02, secara iya, nasional. atau jangan-jangan koalisi Enggak, 02. Ini karena mereka kalah aja. Gunanya ini. parlemen. Karena mereka kalah aja. Aduh, ini saya hostnya. Untuk menghindarkan perdebatan di jalanan menjadi Enggak. perdebapan. Justru kita ngomong Perdebatan beradab di begini, parlemen. biar rakyat tenang Kok gitu loh. malah- Jangan dihasut-hasut terus. Ya kan? Ya menghasut rakyat Enggak, itu siapa, versi Pak? saya. Kan pendapat saya, jangan dihasut-hasut Oh, lagi. enggak. Kita Ya. guyup membangun Indonesia lebih Anda baik. yang sedang ya kan? menghasut nih. Enggak, yang Anda lebih sedang baik, yang menghasut. lebih damai, yang lebih DPR mau guyup. menggunakan Ya kan? hak konstitusi, Anda bilang Pemilunya udah menghasut. selesai, pemenangnya insya Allah sudah tahu kan? Katanya Ya nggak ngapain? masalah. Belum ada pemenang. Kita menunggu rekapitulasi Insya Allah kan manual. insya Allah udah ada pemenangnya Oke. Bang. Insya Allah Oke. sedang tadi. Lu inkonsisten, bro. Kuekon sudah ada. Ya, Konsisten lu. Rekapitulasi sudah jalan, Nggak udah masalah, jauh. tapi Kan udah marah-marah. kelihatan pemenangnya. Ya kan? Nggak masalah, Kita tapi jangan keberatan. terus marah. Tapi nggak Oke, duduk bareng tapi ya. koalisi 02 khawatir nggak bahwa kalau misalnya hak angket ini bergulir sekali lagi akan menimbulkan instabilitas politik, menimbulkan delegitimasi terhadap Ya menurut saya sih buang-buang waktu Keunggulan aja itu. paslon Karena Anda? sebenarnya tadi evaluasi itu bisa melalui komisi-komisi. Ya kan, dan bisa sepanjang masa itu. Kalau alasan perbaikan, melalui komisi pun ada perbaikan. Ada evaluasi anggaran, evaluasi pelaksanaan, evaluasi undang-undang. Bisa juga direvisi undang-undang kalau kurang baik. Semuanya bisa kok. Oke. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan di DPR itu. gitu. Itu soal Bisa pilihan. semua. termasuk kami pemilihan bisa hak semua. Kami angket. memilih Kami angket. memilih angket. Bisa semua. Iya, Jadi termasuk nggak ada, pemilihan apa angket. namanya, semua evaluasi itu bisa kita laksanakan dengan berbagai cara. Tapi menurut saya hak angket itu nggak akan jalan. Oke. Itu aja masalahnya. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, biarkan saja kalau nggak jalan, kalau nggak jalan Saya malah mau bagus ke- kan buat Ya, Anda. saya mau Gitu ke aja. Kang Jalan yang bisa Kang Ujang, Anda melihat targetnya ini apa sih sebetulnya dari koalisinya Ganjar, terutama PDI Perjuangan dan koalisinya Anies, Nasdem terhadap pengguliran hak angket. Anda melihat bahwa memang ini ingin meminta pertanggungjawaban presiden sebagai pemegang kekuasaan atau memang ini hanya sebagai alat tawar atau negosiasi politik saja. Makin mahal harganya, makin mahal negosiasinya kalau angket ini bergulir. Ya, Goreng terus. saya melihat begini ya, kalau kita lihat dari pernyataan Bang Taslim, Bang Deddy gitu, dari apa namanya kubu 01, 03 yang saya baca gitu. Ini targetnya adalah pemerintah kan. Kalau pemerintah ya Presiden. katakanlah presiden. Ini kan tadi kalau ungkap misalkan bansos dan lain sebagainya itu udah kelihatan. Oke. Oleh karena itu objeknya saya melihat pemerintah. Cuma tadi saya Untuk negosiasi? mungkin saja, saya tidak tahu. Saya katakan ini, mungkin saja saya tidak Jadi tahu. saya jawab tidak. Mungkin Sebentar. PDIP tidak. Bilang tidak. Mungkin Kasih dulu PDIP waktu, tidak. bro. Mungkin PDIP tidak, tapi yang lain bisa jadi. Ada tawar-menawar. itu Kan berarti. begitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat tetap saya di awal komentar saya bahwa ini adalah sekali lagi
mata sedang menuju ke Pak Jokowi, tuduhan kecurangan ada pada presiden, maka dalam konteks itu ini akan adu kekuatan. Apakah memang nanti hak angket ini bergerak hingga bisa dieksekusi atau tidak? Sekali lagi saya meyakini, hakul yakin sekali lagi ya, ini analisa saya yang tentu subjektif. Saya melihat dari fragmentasi kekuatan yang ada, maka kemungkinan yang jalan, kalaupun jalan, ya sebenarnya Nasdem dengan PDIP. PKS masih bisa melipir, PKB masih bisa ditekan, P3 apalagi. Nah, jadi saya melihat dalam konteks itu agak berat saya melihat bahwa hak angket ini bisa direalisasikan sekali lagi. Ini pandangan yang subjektif saya. Tapi kalau dari misalnya PKB narasi yang objektif. Tapi kalau PKB dan P3 merasa bahwa oh dengan menggulirkan hak angket kita bisa negosiasi nih. Udah jadi alat tawar, ini kan bisa juga. Ya saya tidak tahu, mungkin dalam konteks itu mungkin. Saya kira Apa yang tidak kita mungkin janganlah, begitu. Mbak Nana, saya kira kita janganlah merendahkan orang lain yang tidak ada di sini. Kang Ujang boleh ngomong di situ begitu kalau di sini ada PKB, PKS dan analisa P3. boleh aja. Ya. Kan dia diundang sebagai Itu analisa. kan tuduhan yang serius. Saya buat begini, mereka. Bang. Menganalisa Saya mereka tidak punya kesempatan membela diri di sini. Oke, nanti kita undang. Ya udah. Iya gitu, itu Jadi, baru fair. Tapi sebagai dari analisa PD boleh aja. Perjuangan Ya. gimana? Nggak bisa, itu kan merugikan orang lain. Kita Nggak, PDI menganalisa. Perjuangan Kenapa? itu Tadi dari awal saya bilang, kita jalan dengan hak angket. Jadi ini bukan alat tawar. Tawar sama siapa? Ya alat tawar terhadap pemerintah. Sejak kapan? Pemerintah yang mana? Oke, pemerintah yang sekarang Mana dan gua- pemerintah yang berikutnya. Lu kan jurnalis Lah senior ini kan ya. yang bilang banyak Gak gini gua banyak tanya lu. analis. Lu pernah dengar nggak PD Perjuangan tawar-menawar? Oke, makanya kan kita tanya. Nggak pernah dengar nggak? Ya. Ya udah kalau gitu jangan ditanya. Oke, kalau Nasdem gimana? Ini bukan partai Ya, kaleng-kaleng. jadi Iya, iya, iya. saya, Jangan mau baper dong. saya mau tegaskan sekali lagi, upaya penggunaan hak angket ini adalah penggunaan hak konstitusional. Kalau ada terminologi yang mengatakan penggunaan hak angket menimbulkan kegaduhan, kita mau tanya, kalau begitu apa konstitusi kita itu penuh dengan poin-poin kegaduhan? Jadi kalau tadi Pak Yandri sudah bilang begitu ya, kita jalan saja, coba aja. Kalau Pak Ujang mengatakan ini tidak mungkin, ya jalan saja. PKB Kalau PKS memang mungkin tidak gembos mungkin, nggak, Bang Taslim? kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita bertemu dari hati ke hati dengan segala tekad, kita sudah sampai kepada hal teknis kan Nana. Sudah sampai kepada verifikasi pengelompokan dokumen. Kita sudah masuk semua dalam box. Jadi PKB PKS nggak mungkin gembos. PKB, PKS, Nasdem itu satu bahasa. Oke. Ini nggak sudah mungkin selesai di tingkat sekjen dan di tingkat ketua umum, semua sudah bertemu. Oke. Nanti kami akan umumkan secara resmi dengan dokumen tertulis bahwa kami bersama-sama satu kata dan perbuatan. Kita memberi keteladanan Kapan kepada tuh? anak-anak muda ini. Nanti segera. Oke, kalau menggulirkan hak angket. Kalau pokoknya begitu ini memenuhi syarat, begitu mulai masa reses, kita akan action. Oke, nanti kita lihat apakah betul-betul bisa terwujud ya. Kita ingin mewariskan demokrasi yang baik buat adik-adik kita mahasiswa ini dan masyarakat Indonesia. Oke, Ya. oke. Nanti kita tanya bagaimana adik-adik mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa melihat manuver-manuver dari partai politik pendukung koalisi Ganjar dan juga Anies dalam menggulirkan hak angket. Apakah itu memang diperlukan? Langkah-langkah politik. Ya, Jangan langkah-langah manuver politik. lah. Langkah-langkah Apakah itu politik. diperlukan Lu tendensius amat. atau tidak diperlukan lagi menatap masa depan? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Diksi-diksi yang dipakai Pak.